Tuan, ada berita bahwa Xuan Yuan Wuming akan menyerang seluruh dunia spiritual. Haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Eksperimen pada tahap ini sangat berhasil. Saya ingin mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah ia akan dibunuh oleh klan mayat iblis. Tetapi Tuhan, subjek percobaan ini telah menjadi kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda merasa sedih jika dilepaskan seperti ini? Qin Jewer menghela nafas. Sungguh pendapat seorang wanita. Sosok Yi Zichen tiba-tiba muncul. Dia berjalan ke arah Tuhan dan berkata dengan tangan ditangkupkan, Qin Jewer terbiasa dimanjakan oleh klan iblis. Tuhan tidak perlu memperhatikannya. Kata-kata, hal terpenting saat ini adalah lanjutkan menyelesaikan eksperimen. Yi Zichen, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Siapa kamu? Agen rahasia yang dikirim oleh klan iblis. Bah, kamu sangat memfitnah, kata Qin Jewer dengan marah. Kaisar iblismu menyebarkan berita kemana-mana, dan dia menunggu untuk bertemu denganmu. Yi Zichen mengatakan sesuatu yang netral. Celepuk, Qin Jewer berlutut tepat di depan Tuhan. Tuanku, Anda tahu apa yang terjadi hari itu. Lu Yun menggunakan perintah Kaisar Iblis untuk langsung mengusir saya dari klan iblis, dan saya sekarang hanyalah pelayan tuanmu. Wanita itu tidak berbicara. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, karena dia ingin bertemu denganmu, ada baiknya untuk bertemu denganmu dan melihat apakah dia punya ide bagus. Tuhan, apakah kamu masih ingin melanggar perintah Tuhan? Yi Zichen berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak segera pergi menemui Lu Yun? Penjahat tercela itu. Tuhan, kesetiaanku terlihat dari matahari dan bulan. Qin Jewer sedikit cemas. Saya tahu orang seperti apa Anda, jadi jangan khawatir. Saya harap Anda dapat membawa kembali berita yang berguna. Ya, Tuhan. Ratu Laut Dalam tidak mencegat Sun Lei yang sedang lewat, karena Sun Lei memegang token yang diberikan oleh Lu Yun di tangannya, dan Ratu Laut Dalam telah mendapat izin dari Lu Yun, dia sedang bersiap untuk memimpin orang-orangnya untuk bermigrasi. Oleh karena itu, Sun Lei bergegas dalam perjalanannya, dan beberapa hari kemudian, dia tiba di dunia spiritual barat yang penuh dengan suku mayat iblis. Sebuah batang besi muncul di tangannya. Segera setelah senjata ampuh ini muncul, pergerakan zombie iblis yang bersiap menyerang Sun Lei tiba-tiba terhenti. Di luar ibu kota kekaisaran, Xuan Yuan Wuming telah berdiri kosong di sana selama lebih dari 10 hari. Dia tidak mengerti mengapa Long Dapao berani menggodanya. Jika dia harus bertahan sampai saat terakhir dan menunggu instruksi surga, dia akan mengejar Long Kenon untuk membunuh orang. Namun, ketika Sun Lei muncul di hadapannya, dia tidak bisa menahan tawa, dan kesuraman beberapa hari pun tersapu. Raja Iblis Kera, aku tidak menyangka kamu menjadi iblis. Dari awal sampai akhir, saya adalah klan iblis, dan ini tidak pernah berubah. Sun Lei meninju batang besi ke tanah. Maksudku, sayang sekali Song Ba tidak bisa memurnikanmu. Jika tidak, bencana ini akan menambah variabel tak terduga lainnya. Berhentilah bicara omong kosong, aku di sini bukan untuk mengobrol denganmu. Sun Lei mengambil batang besi di tangannya, katakan padaku, di mana Long Kenon? Ketika Xuan Yuan Wuming menyebutkan meriam naga, suasana hati Xuan Yuan Wuming yang sudah lebih baik tiba-tiba turun ke bawah. Jangan menyebut gangster itu lagi. Kalau begitu, mari kita mulai perang. Batang besi itu menari-nari dengan angin kencang di tangan Sun Lei, dan pada saat yang sama, nyala api menyala di batang besi tersebut, yang merupakan keajaiban kelahiran Sun Lei. Ini menarik. Dengan pembelajaran Long Dapao, kali ini Xuan Yuan Wuming tidak lagi gegabah, dan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan gerakan lembut, batang besi Sun Lei didorong menjauh olehnya. Seranganmu tidak efektif terhadapku. Karena kamu ingin bertarung, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Aku, Sun Tua, punya niat ini, lihatlah. Sun Lei melompat tinggi dan memukul kepala Xuan Yuan Wuming dengan sebuah pukulan. Terlalu lambat, Xuan Yuan Wuming dengan mudah menghindari pukulan itu. Namun, kemampuan Sun Lei lebih dari itu. Saat batang besi itu jatuh, ia langsung berubah arah dan menyapu langsung ke pinggang Xuan Yuan Wuming. Terus kenapa? Kamu tetap tidak bisa menyakitiku. Memutar pergelangan tangannya, pedang panjang itu baru saja memblokir batang besi. Kapan? Ada suara keras, menyebabkan klan mayat iblis di sekitarnya berbalik dan melihat ke sini. Sun Lei hanya merasakan mulut harimau itu mati rasa, dan batang besinya hampir lepas dari tangannya. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Sun Lei diam-diam berkata, jika kita terus bertarung seperti ini, aku, Sun Tua, tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Namun Sun Lei memiliki kepribadian yang kuat, meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan berusaha sebaik mungkin. Untuk sesaat, bayangan tongkat menutupi langit, menyelimuti Xuan Yuan Wuming di dalamnya. Tapi Xuan Yuan Wuming sedang berjalan santai, memegang pedang panjang dan berjalan di antara bayangan tongkat. Sun Lei bertarung dalam waktu yang lama namun gagal menyentuh lengan baju lawannya. Dia meningkatkan budidayanya secara ekstrim, dan batang besinya berubah lagi, dan api di atasnya langsung berubah menjadi hitam. Rasakan api neraka dari cucuku yang dulu. Bagus sekali. Xuan Yuan Wuming tidak berani mengabaikannya, dan sambil menariknya ke belakang, dia menjatuhkan pedang panjang di tangannya keluar. Dang-dang-dang, serangkaian suara senjata yang bertabrakan dengan besi bergema di seluruh langit, dan semua mayat iblis dalam radius 10 mil terlempar ke tanah.
Mereka memegangi kepala dan berguling-guling di tanah, tidak mampu menahan suaranya. Namun, Sun Lei menjadi semakin berani saat bertarung, menunjukkan semua kemampuannya. Suanyuan Wuming menjadi semakin ketakutan, meskipun Sun Lei, seperti Long Cannon, tidak dapat menyakitinya. Namun, gaya permainan putus asa ini benar-benar membuatnya kesal. Jika semua makhluk di dunia spiritual seperti ini, dia mungkin memilih cara lain untuk membiarkan semua makhluk ini mati. Kenapa pesanannya belum juga datang? Suanyuan Wuming menghindari batang besi Sun Lei dan langsung terbang ke udara. Dia membuka lengannya, mengangkat kepalanya, menutup matanya, dan menggumamkan kata-kata, seolah dia sedang menyelesaikan sebuah ritual. Sun Lei tidak mempedulikan hal itu, dia datang ke sini hari ini hanya untuk melawan Suanyuan Wuming, tetapi pihak lain tiba-tiba melarikan diri saat dia bertarung. Sun Lei sangat marah, dan konsekuensinya serius. Beraninya kamu mengabaikan keberadaan cucuku yang sudah tua, kamu sangat marah padaku. Sun Lei tiba-tiba naik ke langit, dan batang besi di tangannya seketika bertambah panjang. Kaki Suanyuan Wuming dibentangkan, dan ujung batang besi diarahkan tepat ke tempatnya. Bang! Ah! Suanyuan Wuming meraung seperti babi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa tidak enak. Namun, ini belum berakhir, Sun Lei telah mencapai puncak kepala Suanyuan Wuming, memegang batang besi dengan kedua tangannya, dan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Suanyuan Wuming tidak punya waktu untuk menghindar, dia dipukul dengan keras oleh tongkat itu dan merasakan kepalanya berdengung. Pada saat yang sama, tubuhnya seperti bola meriam yang meledak, menghantam bumi. Bumi berguncang, menyebabkan awan debu beterbangan. Di udara, Sun Lei sedang memegang batang besi, menatap tajam ke tanah. Keluarlah, aku, Sun Tua, tidak bisa membunuhmu dengan serangan ini. Bertarung lagi. Maumu. Suanyuan Wuming juga marah. Sudah berapa lama dia dihina seperti ini? Raja Iblis Monyet berani bersikap tidak sopan padaku. Dia pantas mati. Seluruh tubuh Suanyuan Wuming terlihat diwarnai dengan cahaya keemasan samar. Sebelum Sun Lei sempat bereaksi, tinjunya sudah muncul di depan Sun Lei. Sun Lei terkena pukulan ini, dan seluruh wajahnya langsung roboh, dan orang-orangnya juga mengikuti pukulan ini dan menghantam tanah dengan keras. Sama seperti efek tongkatnya tadi, hampir sama. Sun Lei terbang keluar dari bumi lagi, tapi wajahnya tetap tidak berubah. Wajar jika seseorang seperti Suanyuan Wuming tidak mampu mengalahkannya. Namun, Sun Lei secara kasar telah mendeteksi beberapa kemampuan lawan. Meskipun Suanyuan Wuming adalah reinkarnasi, tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi daripada para biksu di alam roh surgawi. Jika mereka berada di level yang sama, mereka mungkin tidak akan bisa bertarung. Terlebih lagi, sesuai permintaan Lu Yun, dia datang untuk membantu Long Dapao kali ini dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena meriam naga tidak ada di dekatnya, setidaknya itu berarti dia masih hidup. Suanyuan Wuming memandang Sun Lei dengan tatapan meremehkan. Sikapnya yang merendahkan membuat Sun Lei sangat tidak nyaman. Tidak memuaskan bagi kita untuk terus bertarung seperti ini. Bagaimana kalau kita pergi keluar wilayah dan bertarung dengan baik? Sun Lei berkata dengan dingin. Beraninya kamu, seekor semut, berbicara kepadaku seperti ini. Suanyuan Wuming berkata dengan nada menghina, jangan khawatir, tidak akan lama lagi seseorang akan dipukuli olehmu, jadi kembalilah dan lapor ke tuanmu. Sun Lei tidak ingin melawan, jadi dia berbalik dan pergi. Bencana telah dimulai, dan perang di dunia spiritual timur pasti sudah dimulai. Seharusnya sudah terlambat untuk bergegas kembali saat ini. Sekte Yuntian. Lu Yun menemukan 6 Raja Iblis dan menceritakan pemikirannya kepada mereka. Saya baru saja mendapat kabar dari pemerintah bahwa bencana 10.000 tahun ini tidak biasa. Lu Yun melihat ekspresi masing-masing Raja Iblis, dan kemudian berkata, klan Iblis kita sekarang kuat, tetapi menurut kemungkinannya. Tuan Raja Iblis, berapa kemungkinannya? Raja Iblis Banteng tiba-tiba bertanya. Yah, itu hanya metode statistik. Lalu apa itu statistik? Lu Yun ingin menghajar seseorang. Raja Iblis Banteng ini benar-benar bodoh. Ini seperti mengatakan bahwa semakin banyak orang yang akan mati kelaparan jika tidak ada barang fisik. Jelaskah? Oh, jika Kaisar Iblis mengatakan itu, aku masih tidak mengerti. Dengarkan apa yang ingin saya katakan. Lu Yun ingin membunuh sapi itu, menurut kemungkinan, hanya setengah dari suku iblis kita yang akan selamat dari bencana 10.000 tahun ini. King Long berkata dengan kaget, Tuan Kaisar Iblis, apakah kali ini benar-benar serius? Benar, ku dengar bencana 10.000 tahun terakhir didominasi oleh umat manusia, tapi aku tidak mendengar banyak orang yang mati. Mungkinkah bencana 1000 tahun pun tidak bisa menipu orang? Keenam Raja Iblis itu banyak berbicara. Lu Yun mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut, dan semua orang berhenti berbicara. Maksudku adalah, karena begitu banyak anggota klan yang akan mati, aku harus melakukan sesuatu. Lu Yun berkata dengan lantang, aku telah meminta penjahit Wu untuk mempelajari sapu tangan rahasia itu, formasi besar dan gunakan ini formasi di sini untuk menutupi aura klan iblis kita, sehingga Dao Surgawi akan kurang peka terhadap klan iblis kita. Bagus. Kata-kata Lu Yun dikenali oleh semua orang. Hanya saja belum ada kabar tentang Tyler Wu, tapi persiapan awal harusnya sudah siap untuk dimulai, jadi aku butuh bantuanmu. Semua orang setuju dan mengatakan metodenya bagus. Tapi ada masalah. Wilayah klan iblis kita terlalu luas.
Formasi besar ini tidak dapat sepenuhnya mencakup seluruh wilayah klan iblis. Oleh karena itu, pertama, kita harus membawa semua klan iblis ke sini sebanyak mungkin. Kedua, Anda harus mengatur tenaga kerja, mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sejumlah besar di beberapa lokasi. Lu Yun mengeluarkan lebih dari 10 cincin penyimpanan. Ini hampir seluruh kekayaanku. Sekarang aku serahkan padamu. Selebihnya, kamu bisa mencari tahu sendiri. 6 Raja Iblis itu tidak sopan. Masing-masing memiliki 3 cincin. Melihat tumpukan berbagai persediaan dan material, 6 Raja Iblis tercengang. Ini, aku belum pernah melihat begitu banyak hal baik dalam hidupku. Dengan begitu banyak materi, belum lagi seluruh klan iblis, saya khawatir itu akan cukup untuk seluruh dunia spiritual diatur menjadi formasi besar. Jadilah anak yang baik, Tuan Kaisar Iblis. Apakah kamu takut telah mengambil kembali semua sumber daya dari seluruh dunia spiritual? Petik 2, petik 2. Melihat ekspresi semua orang, Lu Yun sangat puas. Pada awalnya, dia memberi mereka miliaran koin emas untuk klan monster, tapi sekarang barang-barang itu hanya setengah dari kekayaan bersihnya. Tahukah Anda, dalam perjalanan menuju surga, semua harta peninggalan yang maha kuasa masih ada. Hal-hal itu adalah hal yang sangat bagus. Tuan Raja Iblis. Raja Iblis Banteng mendatangi Lu Yun dengan serius dan kemudian membungkuk dalam-dalam. Ada apa dengan Raja Iblis Banteng? Lu Yun bertanya. Pak, sepertinya saya mengerti arti probabilitas. Lu Yun. 3 hari kemudian, penjahit Wu kembali dan membawa kabar baik. Rahasia Tianji Pa terbongkar. Ini terlalu tepat waktu bagi Lu Yun. Tuan Raja Iblis, sapu tangan rahasia ini jelas memiliki kekurangan. Penjahit Wu mengerutkan kening. Oh, katakan padaku, Lu Yun memiliki firasat buruk di hatinya. Tuan, meskipun sapu tangan rahasia surga sangat indah dan dapat melindungi rahasia surga, namun tidak dapat bertahan lama. Ini salah satu alasannya. Kedua, jangkauan kegunaan sapu tangan rahasia surga sangat kecil, dan hanya dapat menutupi nafas dari 3 atau 2 biksu muda. Jika kuat, saya khawatir tidak ada gunanya sama sekali. Benar saja, kekhawatiran Lu Yun masih muncul. Yang dia inginkan adalah formasi besar untuk menutupi aura klan iblis, sehingga menipu jalan surga dan membuatnya merasa bahwa tidak ada makhluk hidup di tempat ini di dunia spiritual. Terlebih lagi, di antara semua dunia, ada banyak sekali dunia yang lebih besar dari dunia roh, jadi Lu Yun berencana melewatinya dengan berpura-pura menjadi orang bodoh. Kalau dipikir-pikir, bagaimana jalan surga bisa begitu mudah ditipu? Apalagi kalaupun fungsi Tianji Pa ditiru, saya khawatir jika ada kekurangan pada formasi besar ini, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Ini kebenarannya, tapi Lu Yun bersedia mencobanya. Karena dia tidak punya pilihan lain. Mengambil sapu tangan rahasia yang diserahkan oleh penjahit Wu dan merincinya, Lu Yun berkata dengan lembut, untuk semua yang telah kamu lakukan, klan iblis akan menunjukkan kebaikanmu. Tidak peduli apa, selama masih ada secercah harapan, aku akan melakukannya, jangan menyerah. Penjahit Wu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia setuju dengan pendekatan Lu Yun. Memanggil King Long, Lu Yun mengajarinya cara mengatur formasi, dan memintanya untuk memimpin 5 Raja Iblis lainnya untuk menyelesaikan pengaturan dalam waktu 2 hari. King Long mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Tuan Raja Iblis, sisa-sisa klan iblis telah dilenyapkan, tapi, ada satu orang yang tidak kubunuh, kata penjahit Wu lembut. Kamu punya alasan sendiri. Kamu bisa membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Tidak perlu memberitahuku. Lu Yun menepuk bahu penjahit Wu dengan penuh kepercayaan. Penjahit Wu ragu-ragu untuk berbicara. Saat ini, suku iblis datang untuk membalas dendam. Tuan Raja Iblis rubah ada di sini dan dia ingin bertemu denganmu. Oh. Lagi pula dia ada di sini, biarkan dia masuk. Lu Yun sedikit terkejut, saudaraku, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku akan menemuimu nanti. Lu Yun duduk di singgasana lagi, tepat saat Qin Jiwer memasuki istana Tianshan. Qin Jiwer berpakaian merah, melangkah ke istana Tianshan, dan ketika dia melihat Lu Yun, dia tidak berlutut atau membungkuk. Aku dengar kamu mencariku. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Kata Qin Jiwer dengan wajah dingin. Mengapa kamu melakukan ini? Lu Yun bertanya tanpa ampun sama sekali. Untuk klan iblis. Sederhananya, aku khawatir ini demi dirimu sendiri, kan? Tidak peduli apa katamu, tidak apa-apa aku pergi. Berhenti. Lu Yun berdiri dan berjalan cepat menuju Qin Jiwer. Keduanya saling memandang, menolak untuk menyerah satu sama lain. Lu Yun sangat bingung, apakah Qin Jiwer yang pada awalnya ingin menikahkan Liu Yaner dengannya adalah orang yang sama di depannya. Mengapa aku semakin tidak memahaminya? Sebagai anggota klan iblis, kamu memilih untuk pergi ketika klan iblis dalam bahaya. Apakah ini pilihan Raja Iblis rubahmu? Kamu mengusirku dari klan monster, apa hubungannya denganku? Bantah Qin Jiwer. Hahaha, ternyata aku yang salah. Lu Yun tertawa marah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Qin Jiwer ini. Tapi itu tidak masalah. Ada begitu banyak talenta luar biasa di klan iblis, dan kehilanganmu akan menjadi masalah besar. Lu Yun berjalan mengelilinginya dan kemudian berkata, aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin mencapainya perjanjian denganmu. Aku tidak tertarik dengan perjanjian omong kosongmu. Tidak, kamu akan tertarik.
Senyuman jahat muncul di wajah Lu Yun, bencana 10.000 tahun telah dimulai, dan organisasi misteriusmu mungkin tidak akan mengalami kesulitan. Kaisar Iblis tidak perlu khawatir saat ini. Tentu saja, apakah kamu ada hubungannya denganku? Namun, aku ingin menasihatimu, jangan mencuri ayam dan kehilangan nasinya, dan tembak kakimu sendiri. Lu Yun berkata dengan marah, kembali dan beritahu tuanmu, seperti yang aku, Lu Yun, katakan, jika Xuan Yuan Wuming datang menyerang, kita semua harus menghadapinya bersama-sama. Persyaratan yang ditawarkan oleh Lu Yun adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak, tetapi Qin Jewer merasa sangat jijik. Dia tidak menyukai sikap Lu Yun yang merendahkan. Kenapa? Jika kamu mengatakan kerja sama, kamu akan bekerja sama. Terlebih lagi, Sekte Yuntianmu telah membentuk aliansi dengan begitu banyak keluarga dan sekte tersembunyi, tapi kami masih kehilangan satu. Itu berbeda. Lu Yun berkata dengan serius, anggap saja kamu setuju untuk menyampaikan pesan itu atau tidak. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Lu Yun telah mengetahui apa yang dia pikirkan dan pasti tidak akan langsung menolak. Saya harus kembali dan membicarakan masalah ini dengan Tuhan. Saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Benar saja, Qin Jewer jatuh ke dalam perangkap Lu Yun. Oke, saya akan menunggu kabar Anda dan membalasnya dalam 2 hari. Jika tidak, jika Anda menemui bencana, jangan salahkan saya karena tidak membantu. Qin Jewer memutar matanya ke arahnya, berbalik dan pergi. Lu Yun melihat ke belakang, merasa agak tidak nyaman di hatinya. Raja Iblis yang baik meninggalkan klan Iblis seperti ini, yang merupakan kerugian besar bagi klan Iblis. Dia lebih memilih membiarkan Raja Iblis Banteng pergi daripada membiarkan Qin Jewer pergi. Saat mereka bertemu kali ini, keduanya putus dalam hubungan yang buruk. Meskipun sepertinya tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak, Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa jika kekuatan dunia roh tidak dapat bersatu saat ini, konsekuensinya adalah konsekuensinya, bencana yang terjadi akan menjadi lebih serius. Demikian pula, ia juga mengetahui bahwa semakin mampu dan berkuasa ia, semakin kecil kemungkinannya untuk bekerja sama dengan orang lain dan menanggung akibatnya. Pada malam hari kedua, Long Dapao dan Long Ying kembali, dan Lu Yun sangat bahagia. Kakak tertua ini pasti menarik. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan, dan dia bahkan tidak takut mati. Sekarang dia telah kembali dengan selamat, hatinya lega. Xuan Yuan Wuming punya kemampuan yang bagus, tapi dia agak bodoh. Aku melawannya sampai imbang. Aku tidak kalah, dan dia tidak menang. Hehehehe. Long Ying meliriknya dengan jijik. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa jika Long Dapao bisa mengatakan ini, dia pada dasarnya kalah, dan wajar jika dia kalah. Xuan Yuan Wuming dibebaskan sendiri, dan dia paling tahu betapa mampunya dia. Cucuku, aku kalah. Di luar aula utama, Sun Lei masuk sambil menyeret batang besi. Sun Lei memberitahu Lu Yun apa yang terjadi, dan mereka bertiga terkejut. Aku sedang berbicara tentang Raja Kera, jadi Xuan Yuan Wuming tidak bermain-main denganmu. Long Dapao bertanya. Tidak, dalam pertarungan sesungguhnya, saya, Sun Tua, bukanlah lawannya. Sun Lei berkata dengan wajah gelap, jika saya, Sun Tua, memiliki tingkat kultivasinya, tentu saja saya tidak akan takut padanya. Yah, awalnya tidak mungkin. Saya meminta Anda pergi ke sana hanya untuk melihat apakah Anda dapat mengganggu pikirannya. Sekarang tampaknya hal itu ada pengaruhnya. Semuanya, selanjutnya, pasukan mayat iblis Xuan Yuan Wuming akan menyerang dunia spiritual timur dalam skala besar. Klan iblis bergantung padamu, kata Lu Yun penuh arti. Mereka bertiga menyerahkan tangan mereka pada saat bersamaan. Setelah meninggalkan istana Tianshan, Raja Iblis Kera pergi sendirian. Long Dapao membawa Long Ying kembali ke kediamannya. Kenon, kamu bilang aku, Long Ying, telah melakukan perjalanan ribuan mil dari dunia bawah ke dunia roh. Menurutmu apa yang aku inginkan untukmu? Long Ying menangis pelan, sekarang lebih baik. Aku telah menjadi anggota klan iblismu. Terlebih lagi, aku harus mematuhi Lu Yun, aku, sudah cukup. Long Dapao memeluknya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku, naga tua, berjanji kepadamu bahwa ketika malapetaka 10.000 tahun berlalu, kita akan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan bersenang-senang bersama. Aku yakin kamu adalah hantu. Long Ying mengomel, begitulah dirimu, membiarkan orang lain bertindak sebagai pria bersenjata tanpa menyadarinya. Long Ying, aku, Long Dapao, tidak mengizinkanmu berbicara tentang kakakku seperti itu. Oke, beraninya kamu, Long Dapao, bicara seperti ini padaku sekarang. Long Ying melepaskan diri dari pelukan Long Dapao dan mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, kudengar ada naga betina bernama Wan Qian yang menunggumu di dalam dunia spiritual. Pergi, cari dia. Ketika Long Dapao mendengar nama Wan Qian, dia langsung menjadi ketakutan. Ketika Long Ying melihatnya, dia menjadi semakin marah. Satu-satunya hal yang mengenai wajahnya adalah omelan. Hai, Long Dapao tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia berbalik dan meninggalkan kediaman. Saat ini, Long Ying berhenti menangis dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Kenon, bukan itu yang kupikirkan. Semua ini adalah ide buruk Lu Yun. Bersin. Lu Yun bersin dan menatap ketiga wanita yang masih berlatih. Jika bukan mereka, siapa lagi? Lu Yun diam-diam meninggalkan kamar ketiga wanita itu. Di luar pintu, penjahit Wu datang. Lu Yun menamparkan keningnya.
Saya lupa. Dia merangkul bahu penjahit Wu dan tersenyum, saya telah mengatur agar King Long mengurus formasi besar. Sekarang ikutlah dengan saya untuk memeriksanya. Tuan Kaisar Iblis, aku, lebih baik tidak pergi. Mengapa? Karena saya berasal dari klan Iblis, begitu pula Xuan Yuan Wuming. Saya khawatir, mereka akan salah paham terhadap saya. Kenapa aku tidak menyukai apa yang kamu katakan? Bukankah aku sudah menjelaskan kepada mereka sebelumnya bahwa kamu adalah saudaraku dan aku bukan klan Iblis, tapi aku masih duduk di singgasana Kaisar Iblis. Hei, setelah mengatakan itu, Raja Iblis pasti pernah mendengar pepatah, mereka yang bukan rasku akan memiliki hati yang berbeda. Terlebih lagi, aku juga merasa bahwa mereka sepertinya tidak pernah memperlakukanku sebagai anggota klan. Hahaha, saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir, ikut aku, ayo kita periksa. Lu Yun berkata sambil tersenyum, kamu tahu, kami melakukan ini semua demi kebaikan klan Iblis. Klan mayat iblis di Gunung Wuli yang pindah. Aku hanya tidak menyangka bahwa jumlah suku mayat iblis yang tampaknya kecil sekarang akan menjadi lebih dari 3 kali lipat. Pasukan Fajar membentuk garis pertahanan pertama dan mulai mencegat klan mayat iblis. Namun, meskipun Dawn Army yang hanya beranggotakan 800 orang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, mereka masih dirugikan ketika dihadapkan dengan sejumlah besar zombie iblis. Untungnya, klan iblis yang dikirim oleh Lu Yun memberikan dukungan tepat waktu dan mencegah seluruh pasukan dimusnahkan. Namun meski begitu, dari 800 Dawn Army, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Aku ceroboh. Lu Yun memandang medan perang berdarah dengan rasa bersalah di hatinya. Formasi besar mempengaruhi penilaiannya, dan dia percaya bahwa pasukan Dawn sepenuhnya mampu menghentikan klan mayat iblis. Meskipun jumlah zombie iblis yang terbunuh jauh melebihi jumlah monster yang terbunuh, pertempuran menjadi semakin sengit. Di permukaan laut, zombie iblis yang melihat mereka dengan cepat mengisi kembali mereka. Xuan Yuan Wuming digantung di belakang pasukan klan mayat iblis. Dia duduk bersila di kehampaan dengan mata tertutup, seolah perang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Klan monster laut dalam yang bermigrasi tiba tepat waktu, segera meningkatkan kekuatan klan monster. Tuan Kaisar Iblis, aku terlambat. Ratu Laut Dalam membungkuk dalam-dalam pada Lu Yun. Tidak, ini baru saja terjadi sekarang. Lu Yun berkata dengan lembut, pertempuran ini hanyalah konsumsi awal. Pertempuran sesungguhnya masih akan datang. Tuan Raja Iblis, di mana Raja Iblis lainnya? Ratu Laut Dalam bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka punya pengaturannya sendiri. Kebetulan kamu pergi dan melakukan sesuatu untukku. Lu Yun meminta Ratu Laut Dalam untuk mengirim orang ke sekte besar di dunia spiritual timur dan meminta mereka mengirim pasukan untuk membantu menekan pasukan mayat iblis. Ternyata Raja Iblis melakukan tindakan yang bagus. Bawahannya memahaminya dan akan melakukannya. Setelah menyaksikan Ratu Laut Dalam pergi, Lu Yun berbalik dan menatap Xuan Yuan Wuming di kejauhan. Pertarungan antara keduanya tidak bisa dihindari dan akan terjadi cepat atau lambat, tapi sekarang bukan waktunya. Sun Lai dan Long Dapao berdiri di samping Lu Yun, mengamati formasi penjarahan musuh bersamanya. Tuan Kaisar Iblis, saya, Sun Tua, juga ingin mengambil tindakan. Kamu monyet, kenapa kamu terburu-buru? Long Dapao berkata sambil tersenyum, lihat, jenderal mereka belum muncul. Tunggu saja. Saudara Big Pao, katakan padaku, apakah Xuan Yuan Wuming akan terus dikonsumsi oleh kita seperti ini? Lu Yun mengungkapkan keraguannya. Kehendak Tuhan tidak dapat diprediksi, siapa tahu. Long Dapao menghela nafas, saudaraku, lihat ke sana. Long Cannon menunjuk ke posisi di belakang Xuan Yuan Wuming. Lu Yun melihat sekeliling dan melihat titik hitam semakin besar, mendekat dalam sekejap mata. Siapakah keempat orang ini? Aura di tubuh mereka sepertinya sama dengan orang mati. Kata Long Dapao terkejut. Lu Yun juga penasaran dan melihat mereka berempat dari atas ke bawah. Namun, kecuali kurangnya nafas kehidupan di tubuh mereka, keempat orang ini tidak berbeda dengan manusia di dunia roh. Seharusnya itu klan mayat iblis tingkat tinggi, tapi aku tidak tahu apa kekuatan mereka. Namun, karena mereka mengikuti Xuan Yuan Wuming, mereka seharusnya tidak kompeten. Pada saat ini, Xuan Yuan Wuming juga membuka matanya. Namun, dia tidak memerintahkan 4 orang di belakangnya untuk menyerang. Apa yang ingin mereka lakukan? Mengapa mereka datang dan pergi lagi? Sun Lai bertanya, Tuan Kaisar Iblis, saya, Sun, akan pergi dan melihat-lihat. Jangan biarkan mereka menimbulkan masalah lagi. Hati-hati. Setelah Sun Lai pergi, Lu Yun berkata kepada Long Dapao, Saudara Dapao, silakan melakukan perjalanan. Anda akan pergi ke Sekte Yuntian dan memberitahu King Long bahwa Anda harus mengikuti perintah saya dan bersiap untuk mengaktifkan formasi. Bagus. Long Ying muncul di depan Lu Yun setelah Long Dapao pergi. Hei, aku benar-benar minta maaf karena kakak Pao salah paham padamu. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Meriamku masih menungguku berubah pikiran. Lu Yun menyeka hidungnya dengan rasa bersalah, saya mendengar bahwa Tuan Yuan Nian memiliki metode rahasia yang memungkinkan dia menyamar sebagai orang mati. Bagaimana kamu tahu ada metode rahasia seperti itu? Long Ying mengerutkan kening dan berkata, Tuan Yuan Nian tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Itu tidak penting. Yang penting aku ingin kamu bersamaku. Lu Yun menunjuk ke arah pasukan mayat iblis di depannya dan berkata, ayo kita hadapi mereka bersama-sama. Long Ying terkejut dengan ide gilanya.
Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan menangkap anak harimau. Ini adalah pepatah bijak di dunia bawah kita. Saya rasa saya bisa menggunakan kemampuan metode rahasia itu untuk menemukan cara menghadapi Xuan Yuan Wuming. Jadi kamu memintaku untuk menipu Kenon karena metode rahasia ini. Long Ying memandang Lu Yun dengan ekspresi jijik, jika aku tahu lebih awal, aku akan memberitahu Kenon secara langsung. Itu tidak mungkin, karena kamu harus ikut denganku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Long Ying memandang Lu Yun dengan heran. Saya pasti tidak bisa melakukan banyak hal sendirian. Saya membutuhkan seorang penolong. Tentu saja, saya harus menggunakan seseorang yang dapat saya percayai. Mengapa meriamnya tidak bisa berfungsi? Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan sangat berani. Mengapa saya? Saudara Big Pao memang kandidat yang cocok, tapi saya membutuhkan dia untuk memimpin klan iblis. Hanya jika dia berada di klan iblis saya dapat yakin. Long Ying tidak bisa membantah kata-kata Lu Yun. Ini adalah pengakuan terhadap Long Kenon dan semacam kepercayaan padanya. Tidak semua orang bisa mempelajari metode rahasia Guru Yuan Nian. Anda harus tahu bahwa metode rahasia ini mungkin mendapat reaksi balik. Long Yan menjelaskan, karena setelah menggunakan metode rahasia ini, Anda mungkin benar-benar menjadi seperti mereka. Lu Yun melirik klan mayat iblis dalam pertempuran, dan kemudian berkata, tidak masalah meskipun ternyata menjadi seperti mereka. Selama itu dapat membantu klan iblis atau seluruh dunia spiritual, itu tidak akan terjadi, tidak masalah. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Long Ying mengajarkan metode rahasia kepada Lu Yun, dan Lu Yun terkejut. Dia tidak menyangka Yuan Nian bisa menemukan metode rahasia seperti itu. Tuan Yuan Nian benar-benar jenius, dia benar-benar bisa memikirkan teknik seperti itu. Lu Yun memuji. Sebenarnya, ide awal Master Yuan Nian adalah seperti apa sikap makhluk-makhluk di dunia bawah terhadap orang yang meninggal. Oleh karena itu, setelah dia menciptakan metode rahasia ini, dia mulai berpura-pura mati. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, Tuan Yuan Nian mendapatkan hasil yang diinginkannya. Makhluk dunia bawah memberinya penguburan yang kaya. Beberapa hari kemudian, Tuan Yuan Nian dibangkitkan. Akibatnya, makhluk di wilayah timur memujanya sebagai dewa. Petik 2. F-Cek, luar biasa. Ada operasi seperti itu. Lu Yun berseru kaget, sekarang, tiba-tiba aku punya ide, katakan padaku, jika seluruh klan iblis mempelajari metode rahasia ini, apakah mungkin untuk lolos dari puluhan kejahatan ribuan tahun? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana ini mungkin? Long Ying berkata dengan marah, belum lagi metode rahasia ini akan menjadi bumerang. Para biksu di bawah puncak alam roh surgawi tidak dapat mempraktikkan sihir semacam ini sama sekali. Jika mereka mempraktikkannya, mereka akan langsung berubah menjadi mayat iblis. Dengan baik, ide Lu Yun bagus, tapi terlalu naif. Jika seperti yang dikatakan Long Yan, itu sama saja dengan mencari kematian secara langsung, dan malapetaka 10.000 tahun hanyalah sia-sia. Mereka berdua sudah siap dan tiba di tanah tak bertuan. Setelah menggunakan mantra, mereka dengan cepat berjalan menuju kedalaman pasukan mayat iblis. Lu Yun menemukan beberapa masalah serius. Pertama, kecepatan gerakannya sangat lambat. Bahkan jika dia telah menggunakan keterampilan kultivasinya dan ingin meningkatkan kecepatannya, dia tidak dapat melakukannya. Kedua, dia menemukan bahwa dia tidak dapat bernapas, dan dia tidak dapat menyerap energi spiritual dari dunia luar. Ini sangat penting. Jika energi spiritual dalam tubuhnya habis, dia tidak akan memiliki niat untuk menjadi manusia. Kalau begitu, apa gunanya bergabung dengan pasukan mayat iblis? Ketiga, dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara, dan kecepatan berpikir kepalanya jelas melambat, seperti siput. Situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan dia harus membuat penilaian sesegera mungkin. Namun, hal yang paling penting adalah dia menemukan bahwa setelah menjadi zombie iblis, dia tidak dapat mengimbangi zombie iblis yang tampaknya kikuk itu. Bagaimana cara memainkan ini? Dia awalnya ingin menjadi orang kuat dari klan mayat iblis, tapi sekarang dia bahkan tidak sebaik seorang prajurit. Suara Long Ying terdengar di benaknya, dan terdengar sangat lambat. Kecil, Sin, ada, mantra, serangan, di sebelah kirimu, kemarilah. Ah, Lu Yun perlahan menoleh, tepat pada saat bertemu dengan bola api. Bang, Lu Yun hanya merasakan dunia berputar sebentar, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Ia merasa tubuhnya mati rasa dan tidak lagi terasa seperti tubuhnya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Long Ying terdengar lagi. Tidak ada apa-apa. Lu Yun melambaikan tangannya perlahan. Lu Yun menyesalinya. Dia mengira dia seperti zombie dalam permainan yang dia mainkan di dunia bawah. Nenek, kamu ceroboh. Kamu tidak menghindar sekarang. Du Heng berpikir dalam hati. Akhirnya, dengan bantuan Long Ying, mereka berdiri dan keduanya terus bergegas ke belakang pasukan mayat iblis. Seiring berjalannya waktu, Lu Yun juga memperoleh pemahaman dasar tentang tubuh ini dan banyak beradaptasi. Berikut ini adalah peningkatan kecepatan dan mobilitasnya sendiri. Di kejauhan, Xuan Yuan Wuming masih melayang di udara bersama 4 orang, dan sepertinya tidak berniat mengambil tindakan. Pasukan mayat iblis di belakang berdiri berdampingan dan terlihat sangat tertib. Melihat mereka tidak bergerak, Lu Yun semakin menyesali keputusannya. Tidak ada yang bergerak. Bagaimana saya bisa mengetahui beritanya? Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Long Ying juga menemukan masalah ini dan mengerutkan kening. Kedua mayat iblis yang tidak ramah ini sangat mencolok berdiri di sana.
Hei, kalian berdua, apakah kalian mencoba melarikan diri? Mengapa kalian tidak segera kembali ke tim? Tidak jauh dari mereka, sesosok mayat iblis yang sepertinya memiliki kedudukan tinggi sedang berdiri menghadap mereka. Lu Yun, yang juga merupakan mayat iblis, menemukan bahwa mayat iblis itu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Jadi, dia buru-buru berjalan menuju barisan pasukan mayat iblis. Hari sudah gelap dan perang berhenti. Pasukan mayat iblis sedang diperbaiki. Lu Yun dan Long Ying berdiri di antara tentara. Mayat iblis lainnya tidak bergerak, jadi mereka juga tidak berani bergerak. Suasana di sekitar sepi, tidak ada suara sama sekali. Tidak, kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus lebih dekat dengan lingkaran dalam. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan rencana tindakan Suan Yuan Wuming. Lu Yun mengirim pesan ke Long Ying. Apa rencanamu? Kita harus mendekati Suan Yuan Wuming, apa kau tidak melihatnya? Di sekelilingnya, ada mayat iblis yang terlihat sangat mumpuni. Tapi sulit bagi kita untuk berjalan sekarang, bagaimana kita bisa berpura-pura menjadi seperti mereka? Tanya Long Ying. Setelah mendengarkan kata-kata Long Ying, Lu Yun mulai mengerahkan energi kekaisarannya untuk sementara. Benar saja, sedikit energi kekaisaran langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Gerakan energi spiritual, sebarkan ke seluruh tubuhmu, dan cobalah. Lu Yun menyarankan. Long Ying melakukan apa yang diperintahkan, dan itu benar-benar berhasil. Hanya karena alasan ini, mereka terlihat jauh lebih maju daripada mayat iblis lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka berjalan bebas, mereka tidak ditemukan oleh zombie iblis lainnya. Hasilnya, keduanya secara bertahap menjadi lebih berani. Ketika mereka mendekati lingkaran dalam pasukan mayat iblis, tingkat kultivasi mereka sudah sangat dekat dengan mayat iblis itu. Kalian berdua dari bagian mana? Akhirnya, mayat iblis dengan budidaya tingkat tinggi menemukan mereka berdua. Kami berdua sedang menjalankan misi rahasia, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Lu Yun ingin membodohinya. Misi rahasia, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mengapa Anda ingin tahu apa yang dijelaskan secara pribadi oleh Tuan Wuming? Sandi, Lu Yun dan Lu Yun saling memandang, lalu berkata dengan santai, bencana 10.000 tahun. Kodenya benar, kamu bisa pergi ke sana. Sial, benarkah ini? Apakah Anda menginginkan keberuntungan seperti itu? Lu Yun diam-diam bahagia di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Tidak jauh di depan, beberapa mayat iblis tingkat umum sedang duduk mengelilingi api unggun, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Yun mengedipkan mata pada Long Ying, dan keduanya perlahan bersandar ke satu sama lain. Namun, mayat-mayat iblis ini semuanya menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk berkomunikasi, dan mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh para jenderal mayat iblis ini. Melihat kedatangan kedua pria itu, para jenderal mayat iblis tidak terkejut, malah mereka memberi ruang bagi mereka dan membiarkan mereka duduk. Saya mendengar jenderal mayat iblis di sebelah Lu Yun berkata, kami akan menyerang selama 3 hari lagi, dan Yang Mulia akan mengambil tindakan. Saat itu, seluruh bencana 10.000 tahun akan memasuki tahap kedua. Seorang jenderal Demon Corps di sisi berlawanan berkata, masih bertarung. Klan Demon Corps kami telah menderita kerugian besar selama periode ini, dan vitalitas kami telah rusak parah. Pemulihan tidak akan terjadi dalam semalam. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jelas masih ada lagi. Berarti bagus, tapi mari kita menjadi umpan meriam. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Bukankah tuanku berjanji kepada kita, klan mayat iblis? Saat malapetaka selesai, kita semua akan kembali ke alam atas. Apakah kamu tidak merindukan rumah? Pikirkan, kenapa kamu tidak memikirkannya? Istriku yang baru menikah masih menungguku di rumah. Hahaha. Lu Yun menemukan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara zombie iblis ini dan manusia, monster, atau makhluk dari ras lain. Satu-satunya perbedaan adalah mereka semua tidak memiliki nafas kehidupan. Namun timbul pertanyaan, bagaimana makhluk hidup yang tidak memiliki nafas kehidupan dapat berkultivasi? Klan iblis itu sangat kuat. Kudengar Raja Iblis mereka sebenarnya adalah manusia. Aku tidak mengerti bahwa manusia biasa bisa memimpin seluruh klan iblis. Sungguh membingungkan. Terserah, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita melakukan apa yang diperintahkan Tuan Suan Yuan Wuming, kita dapat kembali ke alam atas. Pada saat itu, kita semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Akhirnya, seorang jenderal mayat iblis menyadari keberadaan Lu Yun dan yang lainnya. Kami pergi untuk menjalankan misi yang dikirim oleh orang dewasa dan baru saja kembali. Oh, katakan padaku, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini, aku khawatir itu tidak pantas. Hal-hal yang Tuhanmu katakan kepadaku. Hah, itu omong kosong, Tuan. Seorang jenderal mayat iblis di sebelah kanan berkata dengan nada menghina, kami hanya menjalin hubungan kerja sama dengannya, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai bawahannya? Benar, kami adalah klan mayat iblis, bukan klan tanpa nama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa bertahan di klan mayat iblis. Kamu tidak layak menjadi klan zombie iblis.